Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas assignment tentang normal curve. Kita belajar membaca tabel distribusi normal untuk aplikasi. Di sini ada kasus riset yang menghasilkan min atau rata-rata dari IQ sebuah populasi mahasiswa 100 dan standar deviasinya 20. Oke, nomor 1. Berapa persen mahasiswa memiliki IQ 100? Oke, pertama kali kita hitung Z-nya dulu. Z itu kemarin rumusnya adalah XI min X bar dibagi S, begitu. Berarti 100-nya dari sini, berasal dari 100 ini, dikurangi X bar dari 100 di sini, dibagi 20 sama dengan 0. Oke, gitu ya. Berarti Z yang dihitung pada titik sama dengan 0. Kita lihat. Jadi nomor 1, ada sebuah kondisi distribusi normal, Z sama dengan 0, berarti pas di tengah-tengah. Pertanyaannya, berapakah IQ yang memiliki berapa persen mahasiswa yang memiliki IQ di atas 100? Berarti di atas Z sama dengan 0, berarti di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan Z sama dengan 0 adalah 50%. Oh, berarti dari populasi itu 50% mahasiswa memiliki IQ di atas 100, gitu ya. Artinya nomor 2, berapa IQ yang memiliki yang lebih kecil dari 100? Ya berarti tinggal dibalik. Kalau tadi 50% lebih besar, berarti masih posisi Z sama dengan 0 juga yang dihitung, tetapi lebih kecil, berarti di sebelah kiri distribusi normal. Berarti 50% juga jawabannya mahasiswa memiliki IQ di bawah 100. Oke. Nomor 3. Berapa persen yang memiliki IQ di atas 120? Nah, IQ sama dengan 120, dihitung dulu Z-nya. Z sama dengan 120 dikurangi 100 dibagi 20 sama dengan 1. Berarti kondisi yang ditanyakan di nomor 3 ini adalah ininya 0, ininya Z sama dengan 1. Lebih besar daripada 120, berarti yang di sebelah kanan. Anda lihat tabel, ketika Z Z sama dengan 1, itu kondisi B-nya itu adalah 34,13%. Kondisi C-nya adalah 15, bagian ininya ini 15,87%. Berarti yang memiliki IQ di atas 120 adalah 15,87%. Oke, nomor 4. Berapakah IQ yang memiliki yang di bawah 120? Berarti ya posisi Z-nya masih sama, 120 adalah Z sama dengan 1, cuman yang ditanyakan adalah yang lebih kecil. Ini Z sama dengan 1, berarti yang ditanyakan adalah yang di sebelah kiri 1. Ini yang di sini, biar kelihatan. Yang saya arsir merah ini. Nah, yang di arsir merah ini sesuai dengan tabel, bagian wilayah B-nya, kalau Anda lihat di tabel itu adalah 30 ini 34,13, tetapi jangan lupa yang di sebelah sini ini adalah 50%. Berarti yang memiliki IQ lebih kecil daripada 120 adalah 50% ditambah 34,13% atau 84,13% mahasiswa itu ber-IQ di bawah 120, gitu ya. Oke. Next, nomor 5.
Nomor 5 itu di atas 80. Oke, nomor 5. IQ sama dengan 80 dulu, dihitung Z-nya. Z sama dengan 80 min 100 dibagi 20 adalah min 1. Berarti IQ yang di atas 80 itu yang ditanyakan adalah wilayah ini. Ini min 1, ini 0. Di atas 80 berarti adalah wilayah ini. Nah, seperti Anda ketahui bahwa di tabel distribusi normal hanya positif, tetapi hanya tinggal dibalik. Berarti sama kondisinya. Ini itu seperti ketika nomor 4 tadi, luasnya adalah 34,13%. Kemudian yang ini juga 50%. Berarti IQ di atas 80 adalah 34,13% ditambah 50% sama dengan 84,13%. Mahasiswa ber-IQ di atas 80. Oke, nomor 5 gitu. Nomor 6. Nomor 6 itu ada salah ketik soal, harusnya IQ di bawah 80 itu ya tinggal dibalik dari kasus ini. Min 1 berarti yang ditanyakan adalah yang ini. IQ di bawah 80%, kalau Anda lihat tabel di sisi C, Z sama dengan 1, ini adalah sebesar 15,87%. Ini area ini itu 15,87%. Jadi IQ di bawah 80 adalah 15,87%. Oke. Nomor 7, IQ di antara 80. IQ, 80 IQ-nya antara 80 sampai 120. Anda sudah tahu bahwa 80 ini adalah Z sama dengan min 1 tadi. Ini adalah Z sama dengan 1. Berarti yang ditanyakan adalah ini. Di antara Z min 1 dan Z sama dengan 1. Ini masing-masing sudah dilihat tadi 34,13%. Berarti ini juga sama. Nah, berarti yang ber-IQ di antara 80 dengan 120 adalah dua kalinya ini. 34,13 ditambah 34,13 sama dengan 68,26%. Itu ya. Oke, sekarang berapa IQ yang di antara 100 dengan 120? Nomor 8 itu 100, IQ 120 ya, berarti ininya Z sama dengan 0, ininya Z sama dengan 1 gitu aja. Ini berarti yang ditanyakan adalah antara 0 dengan 1. Ini sesuai dengan tabel tadi adalah sama dengan 34,13%. Ini adalah 34,13% ber-IQ di antara 100 dengan 120. Nomor 9, bagaimana kalau 110 sampai 120? Ya, hanya bergeser di Z-nya aja. Yang tadinya 0 menjadi ini 0,51. Karena di sini Z-nya 110 min 100 dibagi 20 itu sama dengan 0,5. Inilah yang digunakan di sini. Nah, ini yang dicari. Nah, ini perlu Anda cari dulu di tabel bahwa wilayah B untuk 0,15 yang bagian ini itu adalah 19,5
Sehingga wilayah yang diarsir merah ini, sehingga yang dicari ini itu adalah 34,13% dikurangi, dikurangi 19,15%, ini sama dengan 14,98%, nomor 9. Oke ya, jadi berarti kan di sini yang 19,15 itu digunakan untuk mengurangi, gitu ya. Oke, terakhir nomor 10. Nomor 10 itu untuk membuktikan bahwa kurtosis untuk distribusi normal itu sama dengan 0,263. Nah, ini kalau Anda sudah paham sekali berarti Anda sudah bisa, taruh di mana ya, udah habis semua ruangan kosongnya. Oke, begitu saya pakai sini, saya hapus. Oke, kemarin itu ini rumusnya sudah kelihatan di sini. Ini adalah rumus untuk menghitung kurtosis. Oke, Anda lihat Q sama Q3 itu kan artinya begini, posisi Q3 itu. Q3 itu kan di sini 25, berarti di sini 75. Kalau Q1 di sini juga 25. Ini posisi Q3, ini posisi Q1. Kalau Anda lihat di tabel itu Q3 yang bagian 25 sini ini sekitar 0,675. Jadi pada posisi Z 0,675. Berarti di sini juga hanya dibalik kan begitu, min 0,675 gitu ya. Min 0,675. Nah, kalau P10 atau P90 ini, P90 itu kalau Anda lihat di tabel itu 1,285. Berarti ya kalau yang P10 juga tinggal dibalik. P10 itu min 1,285. Nah, kalau Anda hitung, masukkan rumus di sini, itu ya tinggal mana ya? Ada di sini aja ya. K ini sama dengan 0,675 min. Nah, jangan lupa 0,675 jadi plus ya, dibagi 2 kali 1,285 min 1,285 gitu, sama dengan 0,262 sekian 28 gitu ya, atau pembulatannya 0,263. Oke gitu, silakan dicek kemarin pekerjaan Anda, kalau ada yang salah silakan diperbaiki kemudian di resubmit. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.